Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sahabat edukasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah bersama kita. Apakah kita sudah melakukan evaluasi atau muhasabah terhadap Ramadan yang sudah kita jalani ini? Ada sebuah pertanyaan menarik yang diajukan. Ramadan katanya setan itu dibelenggu. Tetapi mengapa di sana, di luar sana masih ada orang yang melakukan kejahatan? Sahabat edukasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang betul seperti sabda Rasulullah SAW yang menyampaikan bahwa setan itu dibelenggu. Kata Rasulullah, apabila Ramadan tiba, idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah, pintu surga dibuka, wa ghulibat abwabul nar, pintu neraka ditutup, wa sufidatis syayatin, dan setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat edukasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu pertanyaan yang tadi muncul mungkin di tengah-tengah kita, mengapa kalau setan dibelenggu masih ada kejahatan, masih ada orang yang berbuat maksiat? Ini jawabannya. Sebenarnya mengapa mereka masih melakukan kejahatan? Karena orang itu tidak bisa mengendalikan nafsunya. Karena godaan itu ada yang dari jin dan ada yang dari manusia. Minal jinnati wan nas, di dalam surat An-Nas. Lalu seperti apa orang-orang yang tidak bisa mengendalikan nafsu itu yang akhirnya dapat berbuat jahat, bermaksiat? Karena nafsu itu dibagi dalam 3 golongan, kata Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dilansir di dalam ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, kita kenali nafsu manusia itu adalah nafsu amarah, atau yang dikenal adalah nafsul amarah, nafsu yang mengajak untuk berbuat jahat. Jadi sifat dari nafsu ini adalah cenderung mendorong manusia melakukan perbuatan buruk yang tidak bisa dikendalikan. Dasarnya adalah dalam surat Yusuf ayat 53 di awal juz 13. Allah menyebutkan, wa ma ubarri'un nafsa innan nafsa la'amaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang dirahmat oleh Allah. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sahabat edukasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh dari nafsu amarah yang mengajak kepada perbuatan jahat ini adalah seperti marah, membalas dendam, iri, dengki, berbohong untuk kepentingan pribadi, memilih memasukkan daripada yang asli, malas untuk beribadah, dan banyak sekali perbuatan-perbuatan jahat, bahkan perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia karena tidak bisa mengendalikan nafsu amarah ini. Sahabat edukasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, Allah mengilhamkan nafsu itu yang namanya nafsu lawamah atau an-nafs al-lawamah. Nafsu yang menyesal dan menuntut pertanggungjawaban. Seperti yang di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah di dalam surat
Al-Qiyamah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Sifat nafsu ini adalah sifat yang menimbulkan kesadaran diri ketika dia berbuat salah, mendorong untuk berintrospeksi, mengevaluasi, bermuhasabah apakah perbuatan ini salah atau tidak. Di dalam ayat itu Allah menjelaskan, aku bersumpah demi hari kiamat. Sumpah Allah adalah sumpah yang tidak main-main. Sumpah Allah demi hari kiamat. Aku bersumpah demi jiwa yang sangat menyesal dirinya sendiri. Sahabat edukasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, contoh dari nafsu ini adalah merasa bersalah setelah berbuat dosa, merasa bersalah, menyesal karena telah menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, berusaha memperbaiki diri setelah melakukan kesalahan. Jadi harus bermuhasabah, dan ini cenderung manusia diilhamkan itu supaya selalu berbuat baik. Sahabat edukasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, Allah memberikan nafsu kepada manusia, yaitu nafsu mutmainnah atau nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang, yang tunduk kepada perintah Allah. Allah menjelaskan tentang hal ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radhiyatan mardhiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang. Allah membagikan dengan bahasa yang hai, jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, lagi diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka masuklah ke dalam jamaah dan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Jadi masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Allah menyuruh jiwa-jiwa yang tenang berkelompok kepada hamba-hamba Allah dan diminta untuk masuk dalam surganya Allah. Sahabat edukasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nafsu yang tenang, nafsu yang bisa menahan diri dari perbuatan buruk, memikirkan apa yang akan dilakukan, risikonya nanti, dampaknya apa, efeknya seperti apa. Dalam bahasa ESQ, cara berpikir ini adalah cara berpikir melingkar atau cara berpikir bismillah. Jadi berpikir sebelum melakukan sebuah tindakan dengan melihat kemungkinan risiko yang akan terjadi, kemungkinan perbuatan yang dilarang oleh Allah yang kalau kegiatan itu dilakukan. Itu namanya berpikir bismillah. Jadi kita kembalikan kepada manusia. Kalau masih ada di bulan suci Ramadan, di mana kata Rasulullah SAW, setan dibelenggu tapi masih ada kejahatan, maka orang itu lebih cenderung menggunakan nafsu amarahnya dibanding nafsu mutmainnahnya, sehingga mereka tidak bisa mengontrol nafsu itu, sehingga mereka bisa melakukan perbuatan kejahatan, mereka melakukan kemaksiatan karena didorong oleh nafsu yang potensi besarnya adalah nafsu amarah yang tidak bisa dikendalikan. Allah memberikan Ramadan kepada kita 1 bulan penuh untuk menghentikan nafsu itu. Maka kita tidak boleh makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari matahari terbit sampai tenggelamnya matahari, itu adalah dalam rangka untuk melatih nafsu, supaya kita cenderung kepada nafsu lawamah, nafsu yang tenang, nafsu yang tunduk kepada Allah, yang nanti akan Allah berikan surga di akhirat nanti. Semoga kita termasuk orang-orang hamba-hamba Allah yang pandai menahan nafsu, bukan hanya di bulan suci Ramadan, tetapi di 11 bulan di luar Ramadan. Kita termasuk orang-orang yang menang, orang-orang yang jiwanya tenang, orang yang mengedepankan nafsul mutmainnah daripada nafsu-nafsu yang lain.
Semoga Allah meridhai dan memberikan keberkahan. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan bersama orang-orang yang tercinta. Billahi taufiq wal hidayah. Wa akumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.